Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan Studi Islam Indonesia dengan saya Ahmad Rijalul Umami. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait peran ulama pada abad ke-13 sampai 19 Masehi dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Yang mana tokoh yang akan kita bahas yaitu yang pertama Nuruddin Aranir, Abdurrahman Al-Singkil, dan Arsyad Al-Banjari. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu Nuruddin Araniri. Dimulai dari pembahasan biodata beliau. Nama lengkapnya yaitu Nuruddin Araniri. Beliau lahir pada abad ke-16 di Raniri, Gujarat, India. Beliau wafat pada tanggal 21 September 1658. Guru beliau yaitu Syekh Said Abu Hafiz Umar, dan setelah beliau wafat digantikan oleh penerusnya yaitu Syekh Yusuf Tajul Khatib. Jabatan beliau sewaktu hidup yaitu menjadi Qadi Malik Al-Adil dan Syekh di Masjid Bait Ar-Rahman. Itu mengenai biodata singkat terkait Nuruddin Araniri. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait pemikiran Nuruddin Araniri. Beliau sangat menolak dengan gerakan wujudiyah atau disebut dengan wahdatul wujud, yang mana wahdatul wujud ini adalah konsep atau ajaran yang mengajarkan tentang bersatunya wujud Tuhan dengan ciptaannya. Contohnya seperti yaitu manusia. Jadi di sini wahdatul wujud ini adalah menyatukan wujud Tuhan dengan manusia. Beliau sangat menolak sekali dengan gagasan tersebut, karena gagasan beliau semua wujud selain Allah adalah makhluk yang diciptakan dengan perintahnya. Jadi di sini tidak ada penyatuan wujud antara Tuhan dan ciptaannya. Kalau Allah ya wujud yang satu, dan selain itu adalah makhluk Allah ya. Dan beliau menggagas bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah, bukan makhluk, melainkan tajaliyah dari sifat Allah yaitu Al-Mutakalimin. Jadi beliau menganggap bahwa Al-Quran ini bukanlah suatu makhluk ya, melainkan wujud dari sifat Allah yaitu Al-Mutakalimin yang mempunyai arti maha berkata-kata. Itu merupakan pemikiran Nuruddin Araniri terkait konsep Islam ya, konsep tasawuf. Dan pembahasan kita selanjutnya yaitu peran Nuruddin Araniri. Beliau karena memang menolak adanya wahdatul wujud di sini, beliau membersihkan Aceh, memurnikan Aceh menjadi ajaran yang benar, karena beliau menganggap bahwa gagasan wujudiyah atau wahdatul wujud yang digagas oleh Hamzah Fansuri, gurunya yaitu Samsudin, dianggapnya menyimpang karena khawatirnya para masyarakat nanti akan menilai bahwa seluruh yang ada di dalam alam semesta ini adalah Tuhan ya, sehingga beliau membersihkan Aceh dari gagasan tersebut. Yang kedua, perburuan terhadap orang sesat, membunuh orang-orang yang menolak melepaskan keyakinan dan meninggalkan praktek-praktek sesat. Di sini Nuruddin Araniri dia sangat teguh sekali, sangat mengedepankan keimanan dari para masyarakat, sehingga ketika ada orang-orang atau oknum yang menjalankan praktek-praktek sesat dan di situ menyebarluaskan ke masyarakat, beliau sangat khawatir sehingga dia mempunyai gerakan untuk menumpas orang-orang yang sesat tersebut.
Untuk selanjutnya yaitu beliau mempunyai peran terhadap segala keputusan yang ada dalam kerajaan ya, keputusan. Karena apa? Beliau mempunyai jabatan sebagai qadhi, sehingga ketika sultan akan memberikan keputusan pasti atas restu atau izin dari beliau. Itu pembahasan terkait Nuruddin Araniri. Selanjutnya kita akan membahas tokoh ulama, yaitu yang bernama Abdurrauf al-Singkili. Kita pembahasan yang pertama yaitu biodata terlebih dahulu. Nama lengkapnya yaitu Aminuddin Abdurrauf bin Ali al-Jabali Thumal Fansuri al-Singkili. Beliau lahir pada tahun 1615 Masehi di Singkili, Aceh, dan wafat pada tahun 1693 Masehi. Beliau mempunyai guru yang bernama Syekh Safiuddin Ahmad Al-Dajjani Al-Qushasi, Abdul Qadir Al-Maurir, Abdullah bin Ja'man, dan Ishaq bin Muhammad bin Ja'man. Jabatan beliau sewaktu masih hidup ketika di Kesultanan Aceh yaitu menjadi Qadhi Malik Al-Adil yang bertanggung jawab atas administrasi masalah-masalah keagamaan. Pembahasan selanjutnya itu terkait pemikiran Abdurrauf al-Singkili. Beliau menganut paham satu-satunya wujud hakiki yaitu Allah, sedangkan alam ciptaannya bukanlah merupakan wujud hakiki, tetapi bayangan dari yang hakiki. Menurutnya, jelaslah bahwa Allah berbeda dengan alam. Di sini pemahaman dari Abdurrauf terkait wujud ya, yaitu Allah adalah wujud yang hakiki, dan yang lainnya seperti alam ciptaannya itu adalah bayangan dari apa yang dari wujud hakiki tersebut. Dan beliau menggagas terkait zikir merupakan usaha untuk melepaskan dari lalai atau lupa dengan Allah. Tujuan berzikir untuk mengarahkan hati hanya untuk Allah. Itu merupakan pemikiran dari Abdurrauf al-Singkili. Sekarang kita akan membahas terkait perannya beliau, yaitu yang pertama, beliau mempunyai peran pertama kali mengembangkan Thariqat Syatariyah di Indonesia. Thariqat Syatariyah di sini adalah thariqat yang mana jalan untuk mencapai Allah dengan cara berzikir ya. Jadi beliau mengembangkan thariqat ini dengan cara yang mana yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan cara berzikir, sehingga beliau lebih menjelaskan terkait praktek atau adab dalam berzikir. Beliau adalah ulama yang gigih dalam menimba ilmu agama dan menyebarkan ajaran agama Islam, dan selanjutnya menghasilkan karya dalam bidang ilmu tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Dan beliau adalah penulis kitab tafsir pertama yang berbahasa Melayu. Dan yang luar biasa dari beliau yaitu beliau sangat toleran dalam menghadapi segala situasi yang ada, termasuk dalam mengatasi perselisihan perbedaan kalangan ulama. Itu beliau selalu dengan cara damai, salah satunya dengan cara kompromi atau dengan cara mendengarkan dari berbagai aspirasi yang ada. Jadi beliau sangat menjauhi cara-cara yang menurutnya kejam ya atau keras. Itu merupakan pembahasan terkait Abdurrauf al-Singkili. Kita lanjut ke tokoh yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu Arsyad al-Banjari. Kita mulai dari pembahasan biodata Arsyad al-Banjari. Beliau nama lengkapnya yaitu Muhammad Arsyad al-Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar al-Banjari. Lahir pada tanggal 17 Maret 1710 Masehi di Martapura, Tanah Banjar, Kalimantan Selatan.
Beliau wafat pada tanggal 3 Oktober 1812 Masehi. Guru beliau yaitu Syekh Abdul Karim Al-Samani. Itu merupakan biodata dari ulama kita yaitu Arsyad Al-Banjari. Kita lanjutkan ke pemikirannya beliau. Konsep mengenal diri dalam memulai tasawuf. Jadi beliau dalam ketika seseorang ingin menjalankan tasawuf itu apa tuh? Tasawuf adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini ketika seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah harus mengenal dirinya terlebih dahulu. Ada 3 hal yang harus dilalui untuk mengamalkan tasawuf, yaitu yang pertama, mengenal asal kejadiannya dari Nur Muhammad. Maksudnya apa? Di sini pribadi tersebut harus sadar bahwa Allah menciptakan dirinya itu adalah mempunyai potensi yang positif atau yang baik, yang mana dia harus sadar bahwa dalam dirinya itu adalah ada Nur Muhammad, ya, cahaya yang baik, ya. Yang kedua, mematikan dirinya sebelum ia mati. Di sini maksudnya apa? Ketika seseorang ingin menerapkan tasawuf, dia harus sering mengingat kematian sebelum ia benar-benar mati. Jadi dia mempunyai istilah mematikan dirinya sebelum ia mati. Itu agar apa? Ketika seseorang selalu mengingat kematian, akan menjadikan seseorang itu akan sadar dan akan memperbaiki perilakunya. Hal yang harus dilalui yang terakhir adalah memfanakan diri di dalam kudrat Allah, iradat Allah, dan ilmu Allah. Maksudnya apa? Memfanakan diri dalam kudrat Allah. Jadi di sini manusia atau seseorang yang ingin menerapkan tasawuf, dia harus sadar bahwa dirinya dan apa saja yang ada di dalam sekitarnya itu adalah atas kekuasaan dan kehendak Allah, sehingga dia harus sadar bahwa dirinya dan di sekitarnya akan lenyap, ya, akan dilenyapkan oleh Allah karena tidak bersifat sementara. Itu merupakan pemikiran Arsyad Al-Banjari. Kita lanjutkan ke peran beliau. Beliau adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Beliau mendirikan pesantren yang bernama Dalam Pager. Beliau juga membuat kitab Sabilal Muhtadin yang berisi kitab hukum fikih yang dijadikan pedoman di Kerajaan Banjar dan Nusantara. Beliau juga berhasil membentuk Mahkamah Konstitusi di Kerajaan Banjar yang bernama Mufti dan Qodi. Dalam penetapan hukum Islam, beliau mengutamakan local wisdom. Nah, di sini poin plus yang beliau terapkan dalam ketika menerapkan ajaran agama Islam atau menerapkan hukum Islam, beliau mengutamakan dengan local wisdom. Local wisdom itu maksudnya apa? Yaitu kearifan lokal. Jadi beliau menyelesaikan suatu permasalahan terkait hukum Islam itu menyesuaikan dengan adat atau istiadat yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Yang selanjutnya yaitu beliau membatasi perkembangan paham wahdatul wujud. Di sini beliau juga menentang keras terkait paham wahdatul wujud, yang mana wahdatul wujud itu yaitu paham yang mana Allah dan manusia adalah satu wujud. Selanjutnya beliau mempunyai peran yaitu menjaga akhlak masyarakat dengan mengembangkan thariqat samaniyah. Thariqat samaniyah di sini yaitu yang pertama memperbanyak sholat dan zikir. Jadi seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah yang pertama harus menerapkan memperbanyak sholat dan zikir. Dan yang kedua, berlemah lembut kepada fakir miskin. Yang ketiga, jangan mencintai dunia karena dunia bersifat sementara. Yang keempat, menukarkan akal basyariah dengan akal rubaniyah.
Jadi semuanya dalam akal kita arahkan kepada Allah ya. Yang kelima yaitu tauhid kepada Allah dalam zat, sifat, dan tindakannya. Jadi kita dalam menjalankan sesuatunya semuanya harus ditujukan hanya kepada Allah. Itu merupakan peran Arsyad Al-Banjari. Yaitu pembahasan mengenai materi pada pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian dari para mahasiswa, dan saya minta maaf jika dalam penyampaian kurang baik atau ada hal-hal yang kurang benar. Sampai jumpa minggu depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.